yang setiap hari doa Bapa kami. Kalau jadi Katolik tidak pernah doa Bapa kami tiap hari, sudah jangan Katolik sudah. Pasti juga ada umat yang tidak pernah doa Bapa kami sehari ya. Trino kau doa nggak? Hah? Doa apa? Bapa kami tidak. Nah Bapak Ibu, sebaiknya setiap Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah? Yesus menjawab, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu, mulai mengadakan perhitungan, dihadapkannya kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak, istri, dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, bayarlah hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo, sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bukankah engkau mengasihani saudaramu seperti aku telah mengasihani engkau? Frater dan Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah kata-kata Yesus ya dalam perumpamaan yang coba kita maknai untuk memaknai keseluruhan Injil yang telah kita dengar tentang pengampunan. Tadi di gereja saya antar mereka untuk memaknai bahwa pengampunan itu bukan soal kalkulasi matematis, perhitungan 7 kali 7, tapi tentang yang dilakukan dengan segenap hati, bukan dengan keganjilan hati. Apa itu genap hati, apa itu ganjil hati, nanti bisa dengar khotbah yang di gereja. Nah sekarang saya coba mengajak kita supaya lebih diperkaya dengan bacaan hari ini, tentang ketika seorang tuan mengatakan kata-kata ini. Bukankah engkau harus mengasihani saudaramu seperti aku telah mengasihani engkau? Dan Yesus memakai kata-kata ini untuk menegaskan bahwa demikian juga Bapakku di surga akan memberikan pengampunan kepada kamu bila kamu mengampuni sesama. Nah, sadar nggak Bapak Ibu kalau tiap hari kita minta pengampunan kepada Allah? Siapa yang setiap hari doa Bapa kami?
Kalau jadi Katolik tidak pernah doa Bapa kami tiap hari, sudah jangan Katolik sudah. Pasti juga ada umat yang tidak pernah doa Bapa kami sehari ya. Trino kau doa nggak? Hah? Doa apa? Bapa kami tidak. Nah, Bapak Ibu, sebaiknya setiap hari wajib doa Bapa kami. Itu doa yang diajarkan oleh Yesus. Karena doa itu sudah padat mengisi seluruh hidup kita. Mau secara rohani, jasmani, perasaan, pikiran, makan minum pun kan lengkap di situ. Jadi kalau saya sendiri tidak bisa dihitung satu kali berapa kali doa Bapa kami. Kalau saya Angelus sendiri pasti ditutup dengan Bapa kami. Kalau saya ajak teman juga, belum lagi doa pagi, belum dari doa serius setiap hari itu ada. Tapi begini, siapa anak-anak yang dalam sehari tidak pernah berkomunikasi dengan bapaknya? Ada juga ya. Tapi kalau anak itu mau selalu dapat rahmat, ia harus selalu berkomunikasi dengan bapaknya. Hal yang paling mencemaskan saya dalam hidup itu kalau sampai bapak saya miss call baru saya tidak angkat telepon balik. Karena kekuatan cinta itu dan rahmat itu mengalir dari kebiasaan berkomunikasi dengan Bapa. Dan kita bersyukur jadi orang beriman yang memang Yesus sudah menyiapkan sarana untuk kita berkomunikasi dengan Bapa dalam doa Bapa kami. Pernah kamu berpikir kenapa doa Bapa kami disebut Bapa kami, bukan Bapakku? Kenapa doa aku percaya harus aku percaya, bukan kami percaya? Pernah? Pernah. Tapi sering melakukan. Kenapa tidak bisa ditukar Bapa kami diganti pakai aku, Bapakku, aku percaya jadi kami percaya. Kenapa? Percaya itu soal pilihan pribadi. Iman itu tentang keputusan pribadi. Makanya Yesus bilang imanmu yang menyelamatkanmu. Maka kita dalam hidup seperti ini, KBG, keluarga, lingkungan itu hanya untuk membantu ketika kita sudah sama-sama beriman, kita berkumpul dalam sebuah komunitas supaya kita sama-sama menyapa Bapa. Tidak bisa kita doa Bapa kami sendiri. Apalagi Yesus bilang, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Jadi, kenapa kita perlu doa bersama keluarga? Kenapa kita perlu bersama doa di KBG? Kenapa perlu doa bersama di lingkungan? Karena kita baru layak berdoa Bapa kami kalau kita ada teman. Kalau sendiri, tidak ada doa Bapakku. Aku percaya boleh. Karena itu tentang relasi pribadi. Jadi ada orang yang berpikir, sudah jadi orang Katolik tidak pernah aktif di KBG, tidak aktif di lingkungan. Ya memang kau rasa itu benar, tapi salah. Bagaimana kau menyapa Bapa kami kalau tidak ada teman? Kan lucu. Nah, kenapa disebut Bapa kami? Karena ketika kita berdoa dalam doa itu, ada kepentingan bersama di dalamnya. Kita ambil yang berhubungan dengan bacaan hari ini. Demikian juga Bapakku di surga akan mengampuni kamu bila kamu mengampuni sama. Dan dalam doa Bapa kami, kita doa apa? Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi kita minta pengampunan itu kalau mengandaikan kita bisa memaafkan sesama. Itu logikanya. Berarti harus ada teman. Tapi kita sudah doa Bapa kami, lanjut lagi bertengkar dan dendam setelah itu. Tidak memaafkan. Tidak ada gunanya. Kita boleh berdosa seperti apapun, otomatis mendapat pengampunan Allah kalau kita memaafkan dan mengampuni sesama. Mengampuni dan memaafkan itu juga bukan pekerjaan kita, itu karya Allah. Tadi di gereja saya bilang, kekuatan mengampuni dan memaafkan itu bukan milik kita. Itu kan anugerah Roh Kudus. Dalam 7 karunia roh, di dalamnya ada buah untuk mengampuni. Jadi kalau kita mau memaafkan dan mampu memaafkan dan mengampuni sesama, kita harus membuka hati untuk membiarkan Roh Tuhan bekerja dalam diri kita. Dan tadi juga saya bilang, kita tidak mudah memaafkan orang. Kita memang ada keinginan untuk memaafkan. Tapi kalau orangnya tidak datang, Bapak Ibu, orang sudah menyakiti kita, melukai kita. Baru dia chat, maaf ya. Atau titip di teman, titip saya minta maaf. Kamu terima nggak? Apalagi zaman medsos sekarang. Buat salahnya face to face. Giliran minta maaf, di status. Ya, datang kepada orangnya, minta maaf.
Saya rasa kita kalau orang sudah menyakiti kita, kalau dia datang, kita iba juga. Dan pengampunan itu terjadi kalau ada kontak antara hati yang dilukai dan hati yang melukai. Makanya tadi saya ambil cuplikan kata-kata Paus Leo ke-14 ketika bicara tentang bagaimana membangun perdamaian di dunia. Bukan di meja perdamaian, bukan di meja perundingan. Kita juga sudah ada perundingan PBB, tapi tidak damai-damai juga dunia. Kenapa? Bukan tulisan dan kesepakatan itu yang memberikan kedamaian, tapi hati yang terbuka kepada Allah. Mereka yang duduk berunding itu percaya Allah nggak? Berdoa nggak? Makanya tidak pernah ada damai. Maka dia bilang, kalau mau ada damai, kembali ke dalam hati. Dan hati yang menyiapkan waktu untuk duduk diam di depan Allah. Supaya roh Allah masuk di dalam hati. Dan Allah sendirilah yang menguatkan kita untuk hidup berdamai. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, kita semua punya hati. Bahkan punya hati yang bermasalah karena disakiti, dikecewakan. Tapi bagaimana kita tetap menemukan damai di hati? Ini persoalan. Seringkali kita tidak tenang dengan hidup karena kita sudah disakiti dan kita belum memaafkan. Tapi juga tidak mudah memaafkan orang kalau orang juga tidak pernah merasa bersalah dan minta maaf. Tapi sering terjadi itu dalam hidup kita. Maka anjuran saya begini. Kalaupun orang tidak datang minta maaf dan kita tidak mampu minta maaf, kita itu memaafkan orang bukan supaya kita dipuji orang baik, tapi untuk menciptakan ketenangan batin. Bahwa dalam batin di hadapan Allah kita bilang, Tuhan saya mau maafkan dia. Semoga hati saya tetap damai. Itu paling penting. Kita mengadu kepada Tuhan untuk kita mendapat belas kasihan. Saya sebenarnya mau memaafkan dia Tuhan. Kalau dia datang saya maafkan. Tidak mungkin juga kita minta maafkan orang kalau orang tidak datang. Ada gengsi juga kan. Tapi ini bukan masalah gengsi. Tapi bagaimana menciptakan hati yang damai dengan kita memaafkan orang di hadapan Allah. Bapak Ibu perhatikan, kalau misa saya lebih suka pakai rumusan ini untuk tobat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuh, kita ini punya pengalaman hidup yang remuk redam setiap hari. Makanya kalau saya sih lebih suka itu misa sore, kenapa? Kita sudah bergumul dengan hidup dan masalah hati satu hari itu. Sore enak saja kita mohon ampun supaya dia dipulihkan. Kalau pagi-pagi baik juga, tapi hanya absen saja itu. Setelah itu kita terkontaminasi dengan dunia dan banyak persoalan kan. Jadi kita kan tidak mungkin cuci piring sebelum makan kan. Kita cuci piring setelah kita makan. Kita cuci hati setelah kita bergulat dengan hidup. Tapi orang pikir ya, misa itu absen, yang penting buat. Makanya di gereja kita kalau misa sore, yang biasa misa pagi tidak datang. Padahal itu saat terbaik dan terindah untuk kita dipulihkan. Jadi Bapak Ibu, akhirnya kalau bisa mengampuni orang, tidak perlu juga terlalu sembah sujud di hadapan Allah, tapi kita mengampuni sesama. Itu otomatis pengampunan diberikan kepada saya. Bahkan dalam hal berdoa, saya itu selalu dikasih contoh dan pesan sama bapak saya. Kalau kamu berdoa jangan banyak doa tentang diri sendiri, doakan orang. Karena ketika kita mendoakan orang, maka Tuhan memberikan anugerah itu untuk kita. Dan memang Yesus pernah bilang apa? Kamu berbuat baik bukan karena dipuji dan disanjung. Tapi dengan perbuatan baik itu namamu terdaftar di surga. Karena itu saja pekerjaan kita. Tidak perlu dengan penilaian publik, mau orang puji, tidak puji, tidak penting. Karena kita ini hidup sekarang, ketika orang haus pujian, orang yang tahu itu puji-puji kita. Padahal ujung-ujungnya supaya kalau kita sudah tersanjung, kita gampang kasih rokok, kita gampang kasih dia kopi. Makanya orang yang pintar itu puji-puji supaya dia dapat jatah. Kalau ada mau-maunya pasti dia, tiba-tiba begini. Tidak. Hidup itu dan kebahagiaan itu sangat tergantung pada diri kita. Bagaimana kita menata hati kita, bagaimana kita membuka hati itu kepada Allah. Nah, hari ini terkait dengan peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, bagian penting yang dapat kita maknai dalam konteks hidup berkeluarga itu ketika dia dihukum di Jerman. Waktu dia dihukum, dia kan wartawan juga. Ada beberapa prajurit yang dihukum bersama dia. Nah, ada satu sersan yang siap dihukum mati.
Lalu sersan itu menjerit, teriak. Karena sebelum dia dihukum mati, dia ingat istri dan anaknya. Lalu Santo Maximilianus ini karena kasihan dengan dia yang teriak-teriak, dia minta, kalau bisa, dia yang menggantikan sersan itu. Dan dia minta, saya saja yang dihukum mati, jangan dia. Kasihan dia punya istri dan anak. Kalau saya tidak punya istri dan anak. Akhirnya dia mati karena sakit sebenarnya, bukan karena dihukum mati. Jadi ini rasa kasihan kepada orang tidak akan muncul kalau tidak ada roh Tuhan bekerja di dalam diri kita. Dan yang paling penting tadi saya pesankan mereka di gereja. Kenapa saya ajak kamu misa dan tanggung misa kalau ada peringatan orang kudus? Supaya kita bisa belajar dari cara hidup orang kudus dan kita mendapat doa mereka. Dan terkait dengan kita umat di Paroki Mataram, sebenarnya kalau tahu cerita tentang Maximilianus Maria Kolbe, dia harus datang misa. Kenapa? Tadi dicerita, dia itu punya devosi khusus kepada Maria tanpa noda. Dia lahir di Polandia. Polandia waktu itu komunis. Tapi dia ke Italia. Dia bangun sebuah persekutuan kelompok doa bernama Militer Maria Immaculata. Jadi membangun sebuah kelompok doa dan dia sangat dekat dengan Maria Immaculata. Dan kedekatan dengan Maria Immaculata itulah yang menguatkan dia untuk berani menjadi martir. Cocokkan dengan kita di Maria Immaculata Mataram. Tadi kalau ada yang ikut misa, memang yang ikut misa tadi banyak duduk di depan patung Bunda Maria, sampai kosong di tengah. Dan untuk kita, artinya apa? Kekuatan doa Santo Maximilianus Kolbe juga bisa membantu kita untuk lebih dekat dengan Bunda Maria dan belajar. Kita beruntung punya pelindung Maria tanpa noda. Karena bicara kesucian hati tidak terlepas dari ketak bernodaan Maria. Maria itu dibilang perempuan yang suci karena hatinya tak bernoda. Bukan tidak berdosa. Hati yang tidak bernoda. Kenapa? Jiwanya dikandungi oleh Roh Kudus. Kalau tidak dikandungi oleh Roh Kudus, dia ternoda. Tapi karena dia dikandungi oleh Roh Kudus, dia tidak dinodai oleh laki-laki. Itu yang membuat dia tanpa noda. Kita pasti punya noda, punya dosa. Tidak apa-apa, namanya manusia. Tapi dengan Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita, kita juga diberi peluang untuk disucikan hati kita. Jadi pada misa tanggal 12 saya bilang, kita punya banyak hati yang bermasalah. Entah hati tergores, entah hati tercoret, entah hati terluka, bahkan hati yang patah dan remuk redam. Tidak apa-apa, namanya hati manusia. Tapi justru karena itulah kita diberikan Tuhan yang punya hati kudus. Hati kudus Yesus. Dia rela hatinya juga dilukai dan ditombakin supaya membalut hati kita yang terluka. Juga diberikan Bunda Maria yang punya hati tak bernoda untuk membantu menyucikan hati kita yang memang sering jatuh ke dalam dosa. Jadi Bapak Ibu, kenapa kalau saya misa, saya mengajak kita untuk selalu doa 3 kali Salam Maria untuk menghormati ketak bernodaan Bunda Maria. Saya sendiri selain misa, sebelum tidur malam, wajib doa itu. Untuk menyucikan hati supaya pantas hidup dalam rahmat Allah. Apalagi kalau sudah tambah dengan doa Bapa kami, kan hal-hal kecil dan sederhana. Seberapa lama sih? Lebih lama nonton TV dan nonton sinetron daripada cuma doa 1 kali Bapa kami dan 3 kali Salam Maria. 1 menit. Apa yang susah? Terlalu gampang, tapi rahmatnya banyak. Itulah ciri orang beriman. Dan kita meminta Santo Maximilianus mendoakan keluarga-keluarga kita. Ingat, para bapak pasti akan Anda pergi untuk kerja, meninggalkan istri dan anak. Dan orang kudus yang punya kepedulian dengan bapak-bapak yang ingat istri dan anaknya adalah Santo Maximilianus ini. Minta kepada dia, Santo Maximilianus, dulu engkau pernah kasihan dengan seorang sersan tentara. Bapak dulu ini tentara juga kan? Nah, ini juga anak brimob. Jadi dia minta supaya jangan saya yang menderita. Pasti juga dia peduli dengan keluarga-keluarga kita. Yang penting bapak-bapak mau nggak dan percaya nggak minta di Santo Maximilianus Maria Kolbe. Tapi juga bapak-bapak tidak tahu Santo itu melindungi keluarga kita kalau tidak ikut misa peringatan wajib Santo Maximilianus seperti ini. Siapa umat di Mataram yang tiba-tiba tahu? Nah, inilah kenapa saya bilang saya buat misa sore kalau pesta orang kudus supaya kita belajar mengenal mereka,
mendapat doa mereka, kita juga semakin diperkaya secara rohani. Karena mereka itu para penghuni surga. Ingat, penghuni surga. Kita minta itu kepada Bapa di surga. Kalau mereka sudah ada, pasti langsung. Mereka sudah orang kudus. Dan macam hari ini kita memperingati beliau, dia datang. Dia berdoa bersama kita. Merayakan Ekaristi bersama kita. Dia senang lihat kita. Pasti dia mendoakan kita, karena kita berdoa bersama dia. Coba kamu lihat sebelum kita nyanyi kudus. Kita bilang apa? Bersama para kudus di surga dan para malaikat, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Jadi dia datang sekarang. Di rumah ini juga datang. Jadi Oma bersyukur bahwa hari ini berkat rumahnya pas pesta beliau. Dia pasti ada. Karena kita berdoa bersama dia. Tambah lagi dengan kita punya orang kudus. Tadi Ibu cerita mohon berkat untuk rumahnya mama. Anak macam-macam segangguan. Kenapa takut? Tuhan tuh sudah kasih banyak kita serdadu. Malaikat Mikael. Itu serdadu khusus dan panglima khusus yang diberikan Tuhan untuk kita dikuatkan menghadapi setan dan iblis. Saya setiap hari doa itu, pagi dan malam. Ada malaikat Rafael, ada malaikat pelindung. Pakai itu. Siapa yang kuat di dunia ini kalau dia sudah di depan? Dia kan punya pedang itu malaikat Mikael. Tidak usah takut setan model bagaimana, kasih saja dia di depan. Aman. Tambah kita punya malaikat pelindung. Tapi kita pakai nggak? Kita percaya nggak? Apalagi kalau doa malaikat pelindung itu nyaman betul. Aku mau berjalan supaya engkau berjalan di depanku. Kalau ada hal yang membahayakan aku, belokkan aku kemana begitu. Itu gitu doanya. Sehingga di jalan juga kita aman-aman. Malaikat Rafael, pelindung perjalanan. Cari jodoh bahkan. Yang susah-susah cari jodoh itu minta di malaikat Rafael. Jadi Gereja Katolik itu kaya. Kaya dengan orang kudus dan para malaikat yang menjaga kita untuk selalu didekap dalam kasih Allah. Tinggal sekarang kita percaya nggak? Iman itu tentang jawaban pribadi. Makanya disebut aku percaya. Tapi jauh lebih baik juga kita berjalan bersama dalam keluarga dan lingkungan dan KBG. Karena doa Bapa kami baru berharga kalau kita ada teman. Kalau sendiri tidak bisa. Kecuali kami pada Romo. Karena kami walaupun doa sendiri, misa sendiri, kami sudah diberikan mandat mengatasnamakan umat. Makanya saya kalau tidak pas jadwal misa di gereja, saya suka misa sendiri. Tapi saya misa atas nama umat. Saya rasa banyak yang datang mengatasnamakan umat. Tapi kamu umat kan tidak bisa. Jadi inilah beberapa pesan untuk kita. Semoga Santo Maximilianus Kolbe mendoakan kita, mendoakan Oma Barias keluarga kita. Karena dia juga punya perhatian khusus untuk keluarga yang merana dan menderita. Karena masalah-masalah dalam kehidupan. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan, nanti pemberkatan rumah terakhir setelah kita berkat.